ini adalah antrian kendaraan yang pengen masuk ke Damaskus. Makin naiklah motivasi pemberontak di sini. Makanya di hari itu juga mereka tuh nyebut kalau ini akhir tahun malah banyak huru-hara nih dunia nih. Ya kemarin kan kita baru aja ngebahas soal darurat militer di Korsel kan. Nah sekarang gue mau bahas satu update yang penting lagi. Kali ini dari Timur Tengah. Ya gue yakin lu pasti udah pada denger sih beritanya sih. Iya bener, gue mau bahas soal jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Jujur ini gue awalnya lumayan kaget nih. Soalnya jangka waktu dari kelompok pemberontak mulai ngelancarin aksi setelah selama ini stuck sampai akhirnya ngelengserin paksa pemerintahan Bashar al-Assad, itu tuh jangka waktunya tuh pendek banget. Cuma sekitar 2 minggu. Dan pas gue baca-baca lagi ternyata ada dugaan juga kalau konflik ini tuh ditunggangin sama pihak-pihak tertentu. Yang pastinya ya harusnya udah bisa ketebak sih siapa-siapa aja nih. Tapi emang kenapa sih rezim Bashar al-Assad ini dibenci banget di Suriah? Dan bakal gimana nih nasib Suriah di masa depan setelah kejadian ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas pemberontakan Suriah dan tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Learning by Googling. Ini biar lebih kebayang kenapa sih kok pemerintahan Bashar al-Assad ini tuh diturunin paksa. Biar tahu itu enaknya kita bahas dulu nih tentang sejarah keluarga al-Assad. Dinasti politik yang udah nguasain Suriah selama puluhan tahun. Dan mereka lah yang jadi pemicu munculnya aksi-aksi pemberontakan dan perang saudara di Suriah. Jadi kalau menurut Al Jazeera, keluarga al-Assad tuh merupakan keluarga penguasa di Suriah yang udah berkuasa lebih dari 5 dekade. Udah berkuasa lebih dari 50 tahun. Nah, Bashar al-Assad sendiri, dia tuh merupakan generasi kedua. Doi ini anaknya Hafiz al-Assad, diktator Suriah yang mulai berkuasa dari tahun 1971. Dan Hafiz al-Assad sendiri, dia bisa naik jadi presiden Suriah setelah berhasil ngekudeta presiden sebelumnya. Salah Jadid. Jadi dari dia ngekudeta itu, dari situ udah tuh lanjut tuh Suriah dikuasain keluarga al-Assad. Oh iya, Hafiz al-Assad ini juga dia tuh merupakan pemimpin partai Ba'ath Suriah. Partai dengan ideologi sosialisme dan nasionalisme Arab yang jadi partai utama di Suriah sejak tahun 1963. Dan dominasi partai ini bisa dibilang mencapai puncaknya ya waktu Hafiz al-Assad jadi presiden Suriah. Ya gimana nggak mencapai puncak? Orang waktu doi ngejabat tuh banyak banget nepotisme, banyak banget posisi penting yang dikasih ke orang-orang dekatnya. Mau itu dari keluarganya ataupun orang-orang partai yang setia sama dia. Terus bibit-bibit konflik sektarian itu juga tuh mulai tumbuh dan mengakarnya tuh ya waktu doi ngejabat. Maksudnya... Jadi gini, keluarga al-Assad ini tuh berasal dari kelompok Alawi, sebuah kelompok pecahan dari Syiah yang berkembang di wilayah Syam, khususnya di Suriah. Nah, selama ngejabat, dia ini banyak banget ngasih jabatan penting ke orang-orang dari kelompok Alawi ini. Sementara orang-orang yang kontra, yang ada di pihak oposisi, atau beda kelompok sama keluarga al-Assad dan sekutu Alawinya, kayak kelompok Ikhwanul Muslimin misalnya, itu mereka bakal ditindak sangat keras. Bahkan kalau bisa disingkirin ya disingkirin aja sekalian. Jadi ya emang beneran diktator nih doi nih waktu itu. Nah, setelah Hafiz al-Assad wafat di tahun 2000, anak ketiganya, Bashar al-Assad, dia ngegantiin bapaknya jadi presiden Suriah. Nah, menariknya kalau menurut Council of Foreign Relations disebut sebenarnya orang yang digadang-gadang buat ngegantiin Hafiz al-Assad tuh bukan Bashar al-Assad, tapi kakaknya, Basil al-Assad. Tapi sayangnya, waktu Bashar al-Assad lagi kuliah buat jadi dokter mata di London, kakaknya tuh tewas gara-gara kecelakaan mobil. Nah, situasi ini akhirnya maksa Bashar al-Assad buat balik ke Suriah, buat digembleng jadi penerus kekuasaan. Dan karena emang digemblengnya dalam waktu singkat kan, itu pun digemblengnya sama bapaknya dan antek-antek bapaknya, dan role model pemimpin yang dia lihat tuh ya cuma bapaknya, hasilnya ya udah ketebak lah. Akhirnya Bashar al-Assad kelakuannya nggak jauh beda sama bapaknya. Korupsi merajalela, nepotisme di mana-mana, kelompok oposisi atau sesimpel warga biasa yang protes bisa langsung ditindak dengan sangat keras. Ya pokoknya bapaknya banget lah. Bahkan nih kalau menurut AJ+, pemerintahan Bashar al-Assad tuh sampai punya penjara khusus yang dipakai buat nahan musuh-musuh politiknya. Nama penjaranya tuh penjara Setnaya. Jadi orang-orang yang dituduh sebagai pengkhianat, itu mereka bakal ngejalanin sidang yang nggak adil di pengadilan bawah tanah. Kenapa nggak adil? Soalnya kalau menurut laporan Amnesty International disebut,
Orang-orang yang ditahan di penjara itu tuh pada ngaku kalau proses persidangan yang mereka hadapin tuh cuma berlangsung paling lama 5 menit. Ini kan kocak ya, persidangan terkait tindakan pemberontakan loh ini loh. Isu yang sepenting itu loh. Ya masa iya sekali sidang cuma 5 menit doang? Saksi ngomong aja kan satu saksinya tuh bisa lebih dari itu kan pasti kan. Ya, itu pun kalau ada saksinya sih. Dan gilanya lagi, penjara Setnaya ini tuh sampai dapat julukan rumah jagal manusia. Soalnya kalau menurut beberapa laporan yang dibikin sama lembaga-lembaga HAM, kayak Syrian Observatory for Human Rights sama Amnesty International, itu disebut kalau penjara ini tuh dipakai sama rezim Bashar al-Assad buat ngeksekusi ribuan hingga puluhan ribu tahanan. Dan cara eksekusi yang dipakai ini juga macam-macam ya, mulai dari berbagai jenis penyiksaan, penganiayaan, sampai eksekusi massal. Ini ngeri amat, Jir. These are prisoners. Some have been held for years, and some for decades. And some of them have been kept in the infamous Sednaya prison in Syria's capital, Damascus. Nah, perlawanan ke rezim Bashar al-Assad ini tuh mulai kelihatan memanasnya tuh di tahun 2011. Ya kan waktu itu gelombang pro-demokrasi di negara-negara Arab, atau yang lebih dikenal sebagai gerakan Arab Springs, itu kan emang nimbulin banyak demo dan protes skala besar di Suriah kan. Dan kayak yang udah-udah, kayak sebelum-sebelumnya, aksi protes ini pun kemudian direspon keras sama pemerintahan Bashar al-Assad. Dan setelah tindakan represif dari aparat ini berlangsung selama berbulan-bulan, akhirnya mulai tuh kebentuk kelompok-kelompok perlawanan dan pemberontakan. Yang tujuannya tuh cuma satu, ngegulingin pemerintahan Bashar al-Assad. Dan ya udah, akhirnya pecah tuh perang saudara di Suriah. Perang antara angkatan bersenjata Suriah yang dibikin sama pemerintah Bashar al-Assad dan sekutunya, kayak Iran sama Rusia, ngelawan kelompok perlawanan dan kelompok pro-demokrasi, kayak Syrian National Army, Free Syrian Militias, dan kelompok-kelompok militan lainnya, termasuk Hayat Tahrir al-Syam, sama Syrian Democratic Force. Ini lumayan banyak juga ya kelompok pemberontaknya ya. Dan dari situ perang saudara ini akhirnya berlangsung lama nih, yang berujung ke digulingkannya pemerintahan Bashar al-Assad di akhir tahun 2024. 2011, people took to the streets demanding democracy. The president dismissed the rebellion and called it a foreign conspiracy. Oke, itu tadi sejarahnya ya, latar belakang rezim al-Assad. Nah, sekarang gue mau bahas kronologi gimana akhirnya rezim Bashar al-Assad berhasil digulingkan dan jadi akhir dinasti Assad, sekaligus mengakhiri dominasi partai Ba'ath. Jadi walaupun tadi gue bilang kalau perang saudara di Suriah ini tuh udah lama terjadi, tapi secara umum pemerintahan Bashar al-Assad tuh masih nguasain kebanyakan wilayah Suriah. Jadi buat konfliknya selama kurang lebih 13 tahun, konflik di Suriah tuh lebih banyak terjadinya tuh di wilayah barat laut Suriah. Sisanya tuh sangat minim lah, apalagi di ibu kotanya, itu hampir nggak ada sama sekali tuh. Tapi semua berubah di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Dari situ situasi konflik di Suriah tuh berubah drastis tuh. Jadi kalau menurut Epinio, setelah terjadi perlawanan selama beberapa minggu, di hari itu kelompok pemberontak yang dipimpin sama kelompok Hayat Tahrir al-Syam, mereka tuh berhasil mukul mundur dan ngerebut beberapa desa di provinsi Aleppo Barat Laut yang selama ini didudukin sama pasukan pemerintah. Dan walaupun kelompok oposisi ini terus-terusan digempur sama militer pemerintah, tapi mereka tuh terus-terusan berhasil ngambil alih wilayah penting yang dikuasain sama pemerintah. Kayak misalnya provinsi Idlib yang diambil alih di tanggal 28 November. Dan bahkan Aleppo di tanggal 30-nya. Jadi setelah selama ini mereka tuh selalu ketahan di wilayah barat laut, ini tiba-tiba serangan mereka, serangan pemberontak tuh itu jadi sangat efektif. Dan dengan cepat mukul mundur pasukan pemerintah. Dan masih di tanggal itu, di tanggal 30 itu, kelompok oposisi mulai berhasil ngedudukin beberapa kota di provinsi Hama Tengah. Dan mereka juga ngeklaim kalau ibu kota provinsi itu udah berhasil mereka kuasain. Jadi emang cepet banget nih, sacet banget nih pemberontaknya nih. Nah sebenarnya di tanggal 1 Desember 2024, pasukan pemerintah tuh sempat ngelakuin serangan balik loh. Khususnya di kota Aleppo sama Idlib. Pemerintah waktu itu ngirim armada udara. Dan pasukan pemerintah ini juga mereka tuh dapat bantuan dari Iran. Tapi sayangnya ternyata bantuan yang dikirim sama Iran tuh sama sekali nggak cukup. Dan akhirnya serangan balik ini jadi kurang efektif. Nah ketika serangan dari pemerintah ini kurang efektif, di saat bersamaan pasukan pemberontak tuh ngelakuin serangkaian serangan di dekat kota Hama.
Dan karena emang kota ini tuh jadi salah satu kota yang paling krusial buat pemerintahan Bashar al-Assad, akhirnya pertempuran yang pecah di sini tuh jadi sangat sengit. Dan kayak pertempuran di Aleppo sama Idlib, di kota Hama ini juga pemerintah Suriah tuh dapat bantuan kali ini dari Rusia. Dan walaupun bantuan yang diterima pasukan pemerintah tuh sempat ngebikin kelompok oposisi dipukul mundur, tapi di tanggal 5 Desember 2024-nya, akhirnya kota Hama tuh berhasil jatuh lagi ke tangan kelompok oposisi. Jadi berhasil dipukul mundurnya tuh cuma sementara tuh. Sekalinya diserang lagi itu langsung tuh hilang tuh kotanya tuh dari tangan pemerintah. Dan besoknya, abis dapat motivasi tinggi karena berhasil ngambil alih salah satu kota terpenting di Suriah, dari situ kelompok perlawanan langsung ngelanjutin serangan mereka ke arah kota Homs. Dan Homs ini tuh bisa dibilang ini kota yang krusial juga nih. Soalnya kota ini tuh merupakan pintu masuk menuju Damaskus, sekaligus tempat salah satu kilang minyak utamanya Suriah. Jadi kalau mereka berhasil ngerebut kota Homs ini, udah kan jalur ke Damaskus masih gampang, kilang minyaknya juga jadi mereka kuasain kan. Dan ya udah, pecah lagi deh tuh pertempuran di sana, di kota Homs. Dan selama konflik di Homs terjadi, pemimpin negara-negara Arab kayak Arab Saudi, Mesir, Turki, sama Iran, terus juga ada Rusia, mereka tuh pada ngadain pertemuan di Doha, Qatar, buat ngebahas menegangnya konflik di Suriah ini. Dan setelah sekitar sehari pertempuran, di tanggal 7 Desember 2024, akhirnya kota Homs jatuh ke tangan kelompok oposisi. Jatuh ke tangan kelompok pemberontak. Makin naiklah motivasi pemberontak di sini. Makanya di hari itu juga mereka tuh nyebut kalau mereka bakal melaksanakan tahap akhir dari operasinya. Mereka bakal nyerbu Damaskus dan ngegulingin rezim Bashar al-Assad. Dan karena emang dasarnya kondisinya tuh udah nggak berpihak ke pemerintahan Bashar al-Assad, akhirnya di tanggal 8 Desember 2024, TV nasional Suriah nyiarin statement dari Abu Muhammad al-Golani, komandan dari kelompok Hayat Tahrir al-Syam, sekaligus perwakilan kelompok oposisi. Dan di siaran itu, dia nyatain kalau pemberontak udah berhasil menggulingkan rezim Assad di Suriah. Walhamdulillah, اليوم تتعافى سوريا بإذن الله. هذا النصر يا أخواني. الحمد لله. جديد للأمة الإسلامية بأكملها. ترك سوريا نشر فيها الطائفية، أثار فيها الفساد. Nah, setelah pengumuman kalau rezimnya berhasil digulingkan, di situ keberadaan sang presiden, keluarga, dan antek-anteknya itu sempat nggak terdeteksi tuh. Sempat ada rumor yang nyebut kalau Presiden Bashar al-Assad tuh berhasil ditembak jatuh waktu naik pesawat. Tapi terus ada rumor lain yang nyebut kalau presiden sama keluarganya tuh berhasil kabur. Ya, intinya sempat simpang siur lah infonya. Simpang siur sampai kemudian pihak Rusia ngeluarin statement yang bilang kalau Bashar al-Assad dan keluarganya itu ada di Moskow dan udah dapat suaka dari pemerintah Rusia. Terus nggak lama, Perdana Menteri Suriah Muhammad Ghazi Jalali, dia juga nyampein statement yang bilang kalau pemerintah Suriah akan menyerahkan kekuasaannya ke kelompok oposisi dan pemerintahan transisi. Dan ya udah, akhirnya rezim Bashar al-Assad pun resmi berakhir di tanggal 8 Desember 2024. Nah, di momen itu, masyarakat Suriah yang selama ini ngerasa ditekan sama rezim Bashar al-Assad, itu langsung banyak yang ngungkapin kebahagiaannya setelah rezim runtuh. Nih, kayak foto ini adalah antrian kendaraan yang pengen masuk ke Damaskus. Terus kelompok pemberontak juga akhirnya mereka tuh pada ngejebol penjara-penjara buat ngebebasin para tahanan, termasuk di penjara Setnaya tadi. Ya, intinya runtuhnya rezim ini tuh bener-bener jadi angin segar lah buat sebagian besar masyarakat Suriah. Mereka turun ke jalan, ngerobohin patung al-Assad, ya pokoknya macem-macem lah ekspresi kesenangan mereka. Dan gak cuma di Suriahnya, warga Suriah yang tinggal di luar negeri, mereka juga pada ikutan seneng. I'm here at home. I am not leaving, and I don't intend to leave. I expect in a peaceful manner to guarantee the continuity of the public authorities and the institutions and state apparatus, and to guarantee the safety and security for all citizens. And we are extending our hands even to the opposition, who extend their hands and gave assurances they will not cause any harm to any citizens who belong to this Syria of ours. Nah, tapi terus setelah kejadian ini jadi muncul beberapa pertanyaan nih. Salah satunya, ini kan rezim udah bertahan segitu lamanya ya. Dan selama ini mereka tuh selalu berhasil mempertahankan kekuasaannya sambil nahan gempuran kelompok oposisi.
Selama ini selalu berhasil, tapi kok kali ini akhirnya mereka kebobolan nih. Mana proses jatuhnya rezimnya tuh tergolong cepat lagi kan, cuma sekitar 2 mingguan. Nah ini apa nih alasan yang ngebikin rezim Assad ini akhirnya tumbang cuma dalam waktu 2 minggu? Ini gara-gara apa nih? Dan jawabannya kalau menurut beberapa sumber yang gue baca, kalau gue rangkum disebut seenggaknya ada 2 alasan utama nih. Alasan pertama soalnya di dalam Suriah sendiri itu udah makin banyak orang yang nggak percaya sama rezim Assad. Termasuk tentara dan aparat yang selama ini jadi garda terdepan dalam membela rezim. Jadi disebut kelihatan banget tuh kalau tentara Suriah di konflik kemarin tuh mereka tuh cenderung kayak kurang motivasi gitu. Bahkan banyak dari mereka yang sampai ninggalin pos-pos mereka, entah itu kabur atau ikut balik ngelawan pasukan rezim. Apalagi waktu mereka tahu kalau pemimpin yang selama ini mereka bela, yang selama ini mereka pertahanin, itu tiba-tiba aja kabur, ninggalin mereka yang lagi perang. Nah, dipercaya tentara ini jadi pada kecewa banget tuh di situ tuh. Dan rasa kecewa ini ngebikin mereka jadi nggak peduli. Makanya mereka pada ngelepas seragam mereka dan dibuang gitu aja di jalanan udah. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua yang bikin akhirnya rezim Assad ini bisa tumbang adalah karena kurangnya dukungan dari sekutu mereka, khususnya dari Iran sama Rusia. Ya kan sebenarnya salah satu alasan kenapa rezim Assad sampai kemarin tuh masih bisa berdiri tuh ya karena mereka tuh dapat dukungan penuh dari Iran sama Rusia kan. Nah tapi kan kayak yang kita semua tahu, 2 negara sekutu utama dari Assad ini kan lagi ngalamin masalah di negaranya masing-masing ya. Rusia masih sibuk perang sama Ukraina, sementara Iran mereka kan lagi panas-panasnya kan sama Israel. Dan karena pada sibuk sendiri-sendiri gini, akhirnya jadi nggak ada slot tuh buat ngebantuin rezimnya Assad kemarin. Makanya akhirnya ya tadi, walaupun Iran sama Rusia tuh udah nurunin bantuan pasukan ke Suriah, tapi tetap aja rezim Bashar al-Assad tuh berhasil diruntuhkan. Karena ya bantuannya tuh nggak semaksimal sebelum-sebelumnya. Dan sebenarnya kalau ngomongin tumbangnya rezim Assad ini, yang kepikiran sekarang tuh masa depan Suriah bakal gimana nih ya? Apalagi aliansi kelompok oposisi yang akhirnya berhasil numbangin Assad ini kan sebenarnya kan mereka nggak akur-akur amat nih. Iya, mereka emang bersatu sekarang. Tapi kan tujuan bersatunya kan buat ngelengserin Bashar al-Assad kan? Mereka bersatu karena punya musuh yang sama. Nah sekarang kan musuhnya udah nggak ada nih. Gimana nih mereka mau ngebagi kekuasaannya nih? Bakal ribut nggak nih mereka? Apalagi kan ternyata kalau menurut TRT World, kelompok pemberontak besarnya kayak Syrian Democratic Force sama Free Syrian Army, mereka tuh dapat sokongan dana dari Amerika. Nah, Amerika tuh kan habitnya tuh mereka doyan ikut campur kan. Jadi yakin gak nih nanti proses milih pemimpin barunya tuh emang buat kepentingan rakyat? Atau ada kepentingan pihak lain nih? Terus belum lagi keberhasilan aliansi oposisi numbangin rezim Assad di Suriah ini tuh jadi nimbulin masalah baru. Salah satunya masalah dari Israel. Iya, jadi kalau menurut Al Jazeera, di tengah chaosnya Suriah pasca konflik ngegulingin Bashar al-Assad, Israel tuh malah manfaatin kesempatan buat ngambil alih wilayah dataran tinggi Golan yang selama ini jadi teritorinya Suriah. Jadi wilayah dataran tinggi Golan yang jatahnya Suriah, nah itu jadi dicaplok tuh sama Israel tuh. Dan terkait ini, Benyamin Netanyahu nyebut, karena pembagian wilayah dataran tinggi Golan tuh hasil kerjasama damai antara Israel sama pemerintah Suriah, dan sekarang pemerintah Suriahnya udah nggak ada kan, tentaranya juga udah pada ditarik semua. Jadinya udah tanggung jawab Israel buat ngambil alih wilayah ini. Aku punya! Logika opo? Ya tetap hormatin perjanjiannya lah om. Ntar kan kalau pemerintah barunya udah jadi kan mereka juga bakal naruh tentara di sana lagi. Terus yang kocak juga, salah satu jubir tentara Israel tuh sempat ngomong di sosmed. Kata dia, pertempuran di wilayah Anda memaksa IDF untuk bertindak. Dan kami tidak bermaksud untuk menyakiti Anda. Terpaksa gak tuh katanya? Iya, terpaksa. Percaya. Terpaksa. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. Dan emang sejak digulingkannya Bashar al-Assad, kelakuan Israel di Suriah tuh makin hari emang makin parah sih. Emang makin kampret. Nih kayak semalam banget nih dari gue bikin video ini, itu rame berita yang bilang kalau
Israel mulai ngelancarin serangan udara ke arah Suriah. Di sini kalau menurut Al Jazeera, pihak Israel tuh nargetin pangkalan-pangkalan militer Suriah yang kosong setelah ditinggalin militer di sana. Jadi mulai dari bandara, skuadron pesawat, radar, stasiun radio, sampai gudang persenjataan militer Suriah, itu pada dihancur-hancurin tuh sama Israel. Dan terkait ini, Israel ngeklaim kalau tindakan ini tuh adalah langkah terbatas dan sementara yang dilakuin dengan alasan keamanan. Dan masih menurut Al Jazeera disebut, Israel tuh udah ngeluncurin kurang lebih 250 serangan udara ke berbagai titik di Suriah dalam kurun waktu 2 hari doang. Itu tuh yang katanya keamanan itu tuh. Keamanan kok nafsu banget gini ya? Terus selain Israel, Amerika juga yang selama ini banyak ngasih bantuan ke kelompok oposisi, khususnya kelompok Kurdi yang nguasain wilayah timur laut Suriah, mereka juga sama aja kelakuannya. Nih, kalau menurut Al Jazeera, abis rezim Assad tumbang, Amerika Serikat tuh langsung ngumumin serangkaian serangan udara yang nargetin basis ISIS di Suriah. Ini kan jatuhnya brengsek ya. Ya emang benar pemerintahan Assad tuh baru aja tumbang. Tapi yang namanya wilayah Suriah kan itu masih kewenangan masyarakat Suriah kan? Ngapa lu tahu-tahu jadi main nyerang-nyerang aja? Itu kan bukan teritori negara lu, itu kan masih negara lain jatuhnya. Jadi berasanya tuh kondisi negara lain yang lagi chaos gini tuh malah dimanfaatin buat keuntungan mereka sendiri. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kedepannya nasib Suriah bakal gimana nih? Apakah bisa bangkit dan jadi lebih baik? Atau malah makin hancur gara-gara banyak negara asing ikut campur? Yang mana nih? Silakan komen. Israel is doing, I think, what many analysts expected it to do, and that is to try to exploit the situation in Syria to its own advantage. And they're saying that they're doing this as sort of an act of defense to preserve security, but this doesn't really make a lot of sense. Tambahan dikit, ini menarik nih. Jadi di KTT Liga Arab tahun 2008 di Damaskus, pemimpin Libya waktu itu, Muammar Gaddafi, dia tuh ngasih peringatan keras ke para pemimpin negara-negara Arab. Ngasih peringatan tentang potensi keruntuhan kekuasaan mereka gara-gara Amerika. Nah tapi waktu Gaddafi ngasih peringatan itu sebagian yang hadir tuh pada ketawa tuh. Termasuk salah satunya adalah Bashar al-Assad. Tuh ikut ketawa juga tuh. Tawa-tawa, beneran kejadian sekarang peringatannya loh. عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق راح نتفرج لماذا؟ ممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang apa yang terjadi di Suriah. Jadi ya gitu ya, ada pemberontak yang berhasil ngegulingin rezim. Cuma ya sayangnya itu banyak pihak-pihak lain yang sok-sok ikut campur di sini. Iya, kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.